Halo, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Dokumentasi Monetary Indonesia. Video kedua ini untuk melanjutkan video pertama, mereview bagian catatan kaki dari laporan keuangan ICBP periode 30 September 2020. Kita bisa lihat di sini aja langsung di bagian piutang usaha. Seperti yang tadi saya katakan, fokus saya ada di piutang usaha ini tercatat mengalami peningkatan luar biasa besar di pihak ketiga. Peningkatan ini tercatat sekitar 172,92%. Dan merepresentasikan sekitar 46,36% dari total seluruh piutang. Untuk pihak berelasi, kenaikannya hanya sekitar 12,82%. Tetapi pihak relasi tetap memiliki peranan lebih dari 50%, yaitu 53,64% dari total piutang. Piutang pun lebih banyak bagian lancarnya dibanding yang tidak lancar, sehingga perusahaan pun bisa dikategorikan masih cukup aman dari sisi piutangnya. Dari piutang yang lancar berarti ada cash ekstra untuk bayar hutang-hutang maupun bayar beban-beban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, untuk dari bagian persediaannya sendiri juga ada mengalami kenaikan, tetapi nggak terlalu signifikan. Kenaikan ini karena lebih banyak didorong oleh kenaikan bahan baku dan kemasan. Kita tahu di aset lancar kenaikannya itu hanya sekitar 16,72%. Tetapi yang cukup mencengangkan itu ada pada posisi aset yang tidak lancar, yaitu goodwill. Sebagai informasi terlebih dahulu, goodwill itu adalah aset tidak tampak yang diakibatkan karena pembayaran akuisisi satu perusahaan yang melebihi nilai netonya dia. Jadi katakan seperti ini simulasinya ya. Jika satu perusahaan seperti ICBP mau mengakuisisi andai-andai brandnya pasta gigi dari Orang Tua Group, yaitu Formula. Orang Tua Group bilang saya mau jualnya cuma 20 triliun. Dari Indofood setuju untuk bayar 20 triliun, tetapi setelah dicek ternyata perusahaan tersebut hanya memiliki neto sekitar 11 triliun, maka selisih 9 triliun itu terpaksa harus dicatatkan sebagai goodwill. Itu analoginya. Nah, sekarang goodwill yang besar itu terjadi akibat akuisisi 100% saham PCL atau Pine Hill Corpora Limited. Kita bisa lihat di bagian sini, ini adalah perhitungan dari goodwill-nya. Aset Pine Hill tercatat sekitar 12,6 triliun. Sedangkan hutang Pine Hill memang tergolong kecil, sekitar 1,9 triliun, sehingga nilai wajar neto yang dinilai itu hanya 10,79 triliun. Karena akuisisi Pine Hill ini sekitar totalnya 43 triliun dan ada kepentingan non pengendali di sini, maka setelah diakumulasi dari 43 triliun harus dikurangin dengan minus 1,9 triliun dikurangin dengan positif 10,7 triliun ini, maka dapatlah angka 52 triliun ini goodwill-nya. Nah, angka ini
masih harus diolah lagi sesungguhnya, diolah lagi. Nah, kita bisa lihat dari sini ke bawah ini, Pine Hill sendiri masih punya kas kita 1,385 triliun. Angka ini match dengan bagian kas dan setara kas. Dan juga perjanjian pembelian Pine Hill ini tidak langsung dibayarkan tunai, tetapi ada kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru nanti nilai retensi ini akan keluar. Kriterianya itu apa? Kalian bisa lihat lagi di perjanjian jual belinya perusahaan. Nah, karena akibat dari akuisisi entitas anak setelah dikurangin kas dan cerukan, ya diperolehlah angka ini, investasi ini. Jadi 52T ini masuk ke goodwill, tetapi yang dicatatkan di arus investasi atau cash flow investment itu adalah 32 triliun ini. Nah, sekarang karena kita mau masuk ke bagian hutang jangka pendek maupun juga utang jangka panjang. Tetapi utang jangka pendek cenderung tidak ada perubahan apapun. Yang kita perlu ketahui dulu adalah utang jangka panjangnya. Nah, utang jangka panjang ini yang kita perlu ketahui bahwa ICBP ini pinjam ke siapa aja untuk membeli Pine Hill. Ternyata ada di Bank of China yang di posisi di Hong Kong, ada Bank of China posisi di Indonesia, ada BNP Paribas, ada Mizuho Bank, ada Natixis, cabang Hong Kong, OCBC, SMBC. Untuk yang investasi yang dalam mata uang asing ya pinjamannya. Dalam rupiah juga ada dari BCA, BTPN, MUFG. Selain itu, ini dalam bentuk mata uang asing yang lain juga ada dari Mizuho. Nah, ini adalah bagian yang detail untuk pembiayaan pembelian Pine Hill. Jatuh temponya hingga di 2025. Cukup optimis ya dari manajemen ICBP bahwa yakin dia bisa membayar semua beban-beban bunga pinjaman, beban keuangan ini hingga di 2025. Tanpa jaminan juga, yang artinya mungkin suku bunganya juga cukup tinggi. Oke, sekarang kita perlu lihat juga kepentingan ruang pengendali kan cukup signifikan naiknya karena ada kenaikan yang luar biasa di sini. Sehingga menyebabkan kepentingan ruang pengendali dari yang 1,37 triliun meningkat luar biasa menjadi 20,7 triliun. Untuk sisi permodalan tetap sama, tidak ada perubahan. Indofood Sukses Makmur tetap memegang 80,53% dari total saham yang dikeluarkan. Dan masyarakat tetap pegang sekitar 19,47%. Seandainya kalau mau cari lebih detail, kalian bisa lihat lagi di laporan bulanan perusahaan siapa aja yang megang 19,47% ini. Biasa di situ ada list entahkah reksadana, entahkah institusi yang memegang saham tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penjualan, poin 25. Di sini terlihat sekali penjualan pihak ketiga hanya setara sekitar 25,98% dari total keseluruhan penjualan neto. Pihak berelasi masih mendominasi sekitar 74,02% dari total seluruh penjualan neto ini.
Di sini kita bisa lihat ternyata penjualan banyak ke asosiasi itu ada di PT Indomarko Adi Prima atau IAP. Ini ada perusahaan berelasinya. Seperti yang kita ketahui, beban pokok penjualan atau cost of goods sold ini hanya naik sekitar 0,167. Jadi kita tidak akan melihat adanya perubahan signifikan pada beban pokok penjualan. Sedangkan pada beban penjualan dan distribusi ini yang meningkat itu ada di pengangkutan ini. Pengangkutan ini juga pasti ongkosnya akan naik signifikan karena di masa pandemi selalu logistik akan kena. Tetapi untuk yang lain ada juga yang mungkin diakumulasi ya. Jadi kita nggak bisa tahu ini breakdownnya apa aja. Bagian sini naik, distribusi juga naik, beban royalti juga naik. Nah, ini beban umum dan administrasi untuk gaji mengalami kenaikan. Untuk tanggung jawab CSR, sumbangan dan representasi juga naik. Outsourcing juga naik. Memang banyak lebih didominasi oleh gaji, upah, dan imbalan kerja. Nah, ini penghasilan yang lain-lain. Perusahaan juga ada melakukan penjualan barang-barang bekas. Juga ada laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi sekitar 87 miliar. Sisanya nggak terlalu signifikan ya. Tetapi kalian bisa compare penghasilan operasi lain-lain itu. Pada catatan saya, kuartal 1 itu tercatat sekitar pendapatannya 667 miliar. Sedangkan di kuartal 2 dia mengalami loss sekitar 201 miliar. Di kuartal 3 mengalami loss lagi 110 miliar. 110 M. Makanya yang tercatat sisanya tinggal 354,711 juta. Ya, ribu ya ini. Pada beban operasi yang lain, kenaikannya itu signifikan adalah bagian beban-beban yang lain. Jadi kita juga nggak bisa lihat nih breakdownnya apa aja. Penghasilan bunga memang naik karena ada dapat pinjaman yang besar dari institusi perbankan yang memberikan bantalan cadangan uang untuk akuisisi Pine Hill. Jadi ketika uang itu kalau udah diterima, ya tentu ada penghasilan bunga yang harus diberikan bank kepada ICBP. Tapi di satu sisi, nah di sini ada beban keuangan itu ternyata beban bunganya itu naik sekitar hampir 80 miliar ya kenaikannya. Lebih banyak karena rugi neto selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan. Ini mencatatkan kerugian sampai 646 miliar. Ini bagian yang terpenting. Jadi kalian harus selalu ingat ICBP punya banyak lini bisnis yang kalian harus lihat satu persatu. Nah, di sini biasanya karena ada penjualan atas segmen, maka selalu ada catatan penjualan atas segmen dan harus dikurangi nantinya. Jadi akumulasi bagian bawah ini, setelah dia diakumulasi, dieliminasi, hasilnya tetap akan 0. Jadi, tetapi karena penjualan segmen harus dicatat ya, tetap akhirnya perusahaan mencatat juga. Nah, poin yang penting adalah di sini kita lihat di poin 32.
penjualan divisi mie instan itu setara sekitar 67,55% dari total pendapatan. Pendapatan untuk di sisi dairy atau susu itu tercatat memiliki kontribusi 18,37%. Ini terbesar yang kedua ini, karena divisi snack itu hanya 6,3% dan penyedap rasa itu kontribusinya sekitar 6,74%. Sisanya itu udah di bawah 5%. Seperti nutrisi ini hanya sekitar 2,09%. Divisi minuman itu juga hanya 2,76% dan eliminasi ini sendiri tercatat sekitar minus 3,81%. Ini untuk mengcounter semua penjualan segmen. Saya ada coba compare angka ini growth sekitar 5,68% year on year. Angka di dairy ini juga growth sekitar 3,82% year on year. Untuk snack itu juga masih mengalami kenaikan sekitar 2,87%. Divisi penyedap rasa itu secara year on year mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu 21,51% jika dibandingkan year on year-nya. Divisi nutrisi dan makanan-makanan spesial itu juga masih bertumbuh, hanya 1,41%. Yang mengalami minus yang cukup signifikan yaitu di divisi minuman. Divisi minuman ini tercatat mengalami penurunan 36,06%. Ini minus ya. Mungkin karena Pepsi udah nggak ada kerjasama lagi dengan Indofood, atau penjualan Ichi Ocha juga tidak memberikan kontribusi signifikan. Oke, sekarang kita lihat di laba usahanya atau laba usaha segmen ya. Nah, perusahaan ini ternyata laba dari keseluruhan sekitar 6,25 triliun ini dari segmen Indofood yang mie instan atau noodles ini setara 80,64%. Jadi kalau bicara laba operasional dari perusahaan ini, 80%-nya itu direpresentasikan dari bisnis Indomie, Supermie, Popmie, dan mie instan yang merek-merek mie instan lain yang dibawa ICBP. Jadi kalau penjualan ini dijegal, katakan seperti mie sedap, mengeluarkan produk-produk yang lebih inovatif dan lebih banyak disukain oleh pasar, maka nggak akan heran nanti ke depannya laba dari ICBP akan menurun. Begitu juga kalau seandainya dari pihak ICBP dibawa ke pemerintahan direktur-direktur yang muda seperti Pak Eksten Salim, seandainya kalau dia bisa lebih inovatif, dia bisa lebih grab pasar yang lebih luas lagi, atau dia bisa dia bisa bikin segmen baru khusus untuk mie instan anak-anak, yang dimana Lemonilo ini cukup dapat nama ini saat ini. Untuk segmen tersebut ya siapa tahu bisa memberikan satu impact yang luar biasa pada laba usaha segmen. Laba usaha segmen ini sendiri untuk yang untuk instant noodle ini itu naik sekitar 5,27% dan margin, saya hapus dulu ya. Sorry. Saya ulangin ya. Angka ini setara dengan 80,64% dari total laba usaha. Bertumbuh sekitar 5,27% year on year dan marginnya ini sekitar 22,02%. Jadi margin dari laba Indomie ini 22,02%. Begitu juga untuk pihak di dairy.
pada dairy, ternyata laba ini berkurang. Walaupun memiliki kontribusi 11,90% dari total laba, tetapi laba ini berturun sekitar 15,45% year on year. Dan marginnya di 11,95%. Jika saya lihat keseluruhan kayak seperti marginnya snack atau marginnya food seasoning itu masih di atas double digit, masih di atas 10%. Yang parah, yang kurang bagus hanya ini. Marginnya hanya 5,24%. Makanan khusus atau nutrition dan special foods ini setahu saya itu adalah produk-produk untuk bayi, makanan-makanan bayi, dan mungkin penetrasinya kurang kuat ya, karena masih ada Kalbe sebagai pemimpin pasar. Ya, setidaknya gambarannya seperti ini dulu. Jadi yang penting adalah fokusnya ICBP itu adalah di sini. Ini darahnya ICBP. Jika penjualan Indomie turun atau di-grab pasarnya oleh kompetitor seperti Wings, maka tidak akan heran nanti laba ICBP juga akan turun. Itu salah satu kontribusinya. Selain itu juga ada karena beban-beban keuangan akibat akuisisi Pine Hill. Seperti biasa, karena kita fokusnya di sini, dari laporan keuangan kita juga perlu lihat dari penilaian pasar. Jadi seperti ini penilaian pasarnya saat ini. ICBP ada posisinya pada PBV 5,0. Posisi yang terbilang cukup stabil ya, karena rata-rata dari standar deviasi PBV-nya itu ada di posisi 5,35. Nah, kapan kalau seandainya kita mau beli, ya balik lagi ke masing-masing. Seandainya kalau menilai perusahaan ini cukup di sini dan udah cukup murah, ya silakan beli. Kalau kalian mau menunggu sampai di sini pun, ya silakan aja gitu. Nah, poin utamanya selain itu kita juga perlu lihat di sini. Seperti yang saya singgung tadi, laba perusahaan ini mengalami tren penurunan, terlihat dari sini. Dari kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 3 itu mengalami penurunan. Laba ini adalah yang diatribusikan ke pemilik. Sebagai kuncinya aja, saya sering membandingkan bagian ini. Ini cuma sebagai indikator aja, di mana perusahaan ini lebih banyak memiliki hutang atau tidak. Jadi caranya kalau market cap di atas enterprise value, maka perusahaan itu lebih banyak memiliki katakan seperti cash ya dibandingkan hutang. Tetapi kalau seandainya kebalikan, kalau market cap lebih kecil dibanding enterprise value, artinya perusahaan itu lebih banyak memiliki hutang. Apakah perusahaan itu otomatis jelek? Belum tentu, karena tergantung bagaimana cara perusahaan itu memanage hutangnya tersebut. Yang pasti secara Stockbit ROE-nya masih tinggi. Dan itu juga di sini kita bisa lihat cash conversion cycle-nya termasuk oke, termasuk bagus. Hanya butuh 67 hari atau 68 hari, kurang dari 90 hari lah, kurang dari 3 bulan, which is itu nice. Inventory-nya bisa bertahan untuk penjualan sekitar 53 hari. Oke. Nah, ini juga kita penting lihat. Di gross profit masih termasuk tinggi, 36,9%.
net profit yang hanya, ya memang net profit ICBP tidak terlalu tinggi dari dulu. Jadi kita nanti bisa lihat lagi bagaimana efek dari akuisisi Pine Hill ini, apakah bermanfaat atau tidak untuk pemegang saham. Angka ini jangan terlalu jadi patokan ya, ini hanya dari analis. Cara analis menghitung kita tidak pernah bisa tahu. Mungkin dia pakai metrik-metrik yang menjelimet, supaya kalian juga bingung, dan akhirnya cuma ngikutin. Ya, kira-kira demikian review laporan keuangan dari ICBP. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe supaya teman-teman yang lain seandainya yang megang ICBP juga mengetahui perusahaan ini bagaimana keadaannya saat ini. Oke, terima kasih.